Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vega Farhat Maja. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Desi Carolina Saragi, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian mendalami salah satu bidang teknik yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknik elektro. Banyak orang mengira teknik elektro hanya tentang kabel dan listrik saja, padahal sebenarnya jauh lebih luas dan punya peran dalam perkembangan dunia modern. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi pada bagian kita yang pertama ini adalah apa sih teknik elektro itu? Teknik elektro adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari listrik, elektronika, energi, kontrol, telekomunikasi, dan sistem digital. Bidang ini menjadi dasar untuk hampir semua teknologi modern. Mulai dari lampu di rumah kita, lalu charger handphone, sistem kelistrikan kendaraan, pabrik industri otomatis. Bahkan teknologi jaringan, internet, semuanya tidak lepas dari peran insinyur elektro. Di dalam teknik elektro sendiri ada banyak peminatan, seperti tenaga listrik atau power system. Yang kedua ada elektronika dan instrumentasi. Lalu yang ketiga telekomunikasi. Dan yang keempat sistem kendali atau control system. Dan yang kelima mikroprosesor dan sistem embedded. Dan yang terakhir yang keenam yaitu otomasi industri. Jadi teknik elektro bukan hanya memegang tang-tang dan obeng, tapi juga merancang sistem membuat dunia bekerja. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga kali ini kita akan bahas mengenai kenapa sih teknik elektro itu sangat penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa teknik elektro itu sangat penting. Di sini saya mempunyai 3 alasan utama. Yang pertama itu menggerakkan peradaban modern. Kenapa sih kita bisa menggerakkan peradaban modern? Karena hampir semua teknologi berbasis listrik dan elektronik. Tanpa listrik, hampir semua sektor berhenti, seperti kesehatan, komunikasi, transportasi, dan pendidikan. Itu semuanya membutuhkan listrik. Lalu yang kedua, teknologi masa depan bergantung pada teknik elektro. Seperti kendaraan listrik yang sekarang mulai banyak digunakan pada di negara kita, Indonesia. Lalu ada otomasi dan robotika, ada sistem tenaga terbarukan, ada IoT, bahkan smart home dan smart city. Lalu ada 5G dan teknologi komunikasi masa depan. Semua itu butuh ahli elektro. Selanjutnya yang ketiga, peluang karir yang sangat luas. Lulusan teknik elektro bisa bekerja di mana aja sih? Yang pertama, itu bisa bekerja di PLN. Lalu yang kedua, kita bisa bekerja di Telkom. Dan yang ketiga, pabrik industri. Yang keempat, startup teknologi. Yang kelima, perusahaan otomotif. Yang keenam, perusahaan oli dan gas. Yang ketujuh, itu ada industri elektronik. Dan yang ke-8, hingga menjadi perancang sistem kontrol atau sistem kendali atau sistem robotika. Selanjutnya bagian keempat. Pada bagian keempat kali ini kita akan bahas komponen-komponen yang ada di teknik elektro. Mari kita bahas. Jadi yang pertama itu ada resistor. Jadi di sini kita akan bahas apa sih resistor itu, apa fungsi dari resistor, dan contoh rangkaian apa pada resistor. Jadi langsung aja kita bahas. Komponen pertama dan yang paling sering kita ketemui itu adalah resistor. Resistor digunakan untuk membatasi arus, mengatur level tegangan, dan melindungi komponen lain. Resistor berbentuk kecil dengan gelang warna sebagai penanda nilai resistansi. Selain resistor tetap, ada juga resistor variabel seperti potensiometer untuk mengatur volume,
kecerahan atau sensitivitas. Contoh rangkaian yang memakai resistor. Yang pertama itu ada rangkaian LED plus resistor, pembatas arus LED. Dan yang kedua ada voltage divider. Dan yang ketiga ada sensor cahaya sederhana. Contohnya seperti LDR plus resistor. Lalu yang keempat itu ada pengatur volume audio. Itu biasanya menggunakan potensiometer untuk mengatur suara volume audionya. Dan yang kedua itu adalah kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu singkat. Biasanya dipakai untuk filter, stabilisasi tegangan, atau peredam noise. Jenis-jenis kapasitor itu ada keramik, elko, film, dan lain-lainnya. Nilai kapasitansinya dilambangkan dalam farad. Contoh rangkaian pada kapasitor itu ada power supply atau power supply sebagai filter setelah dioda. Dan yang kedua rangkaian osilator. Dan yang ketiga rangkaian timing atau RC. Dan yang keempat itu ada rangkaian audio untuk memisahkan frekuensi, crossover. Selanjutnya yang ketiga ada induktor. Induktor itu yaitu kumparan kawat yang menghasilkan medan magnet saat dialiri arus. Induktor biasanya digunakan pada rangkaian power supply, switching atau SMPS, filter LC, rangkaian tuner radio, dan boost converter atau buck converter. Berikutnya yang keempat ada dioda. Dioda adalah komponen yang memungkinkan arus mengalir hanya ke satu arah. Paling umum digunakan untuk penyearah arus AC ke DC. Ada juga dioda LED yang menghasilkan cahaya dan dioda Zener yang digunakan untuk stabilisasi tegangan. Contoh rangkaian pada dioda itu yang pertama ada penyearah AC ke DC, rectifier, dan yang kedua proteksi polaritas terbalik, dan yang ketiga voltage regulator dengan Zener, dan yang keempat rangkaian indikator LED. Berikutnya yang kelima ada transistor. Transistor adalah salah satu komponen paling penting. Fungsinya sebagai saklar elektronik dan penguat sinyal. Ada dua tipe utama yaitu NPN dan PNP. Untuk jenis BJT serta MOSFET, untuk pengontrol arus yang lebih efisien, transistor digunakan di amplifier, switching, dan berbagai perangkat elektronik. Contoh rangkaian pada transistor itu yang pertama ada driver motor DC, yang kedua penguat audio, yang ketiga saklar otomatis sensor, dan yang terakhir yang keempat itu ada inverter dan power amplifier. Selanjutnya yang keenam ada IC. IC itu singkatan dari Integrated Circuit. IC adalah rangkaian elektronik yang dibuat sangat kecil dalam satu chip. Dalam satu chip itu bisa berisi hingga jutaan transistor. Contohnya IC COM, IC timer seperti 5555, IC logika digital, dan masih banyak lagi. Hampir semua perangkat elektronik modern menggunakan IC. Contoh rangkaian pada IC itu ada 4, yaitu timer LED berkedip menggunakan IC 5555, dan yang kedua itu power supply 5 volt menggunakan IC 7805 plus kapasitor, dan yang ketiga itu ada sensor analog dengan COM. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada sistem kontrol menggunakan Arduino atau microcontroller. Ada transformator atau trafo. Transformator digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Komponen ini banyak dipakai pada adaptor, charger lama, dan sistem tenaga listrik. Ada trafo step up, step down, dan isolasi. Contoh rangkaian pada trafo itu ada power supply trafo, lalu charger lama, lalu lampu neon yang menggunakan balas trafo, dan yang ketiga itu rangkaian inverter. Lalu itu ada sensor. Sensornya banyak banget jenisnya. Ada sensor suhu LM35 atau DHT11,
lalu ada sensor cahaya seperti LDR, lalu ada sensor jarak seperti ultrasonic HC SR04, lalu ada sensor gas, sensor gerak, dan lainnya. Sensornya berbeda-beda tapi fungsinya sama, mendeteksi kondisi lingkungan dan mengubah menjadi sinyal listrik. Contoh rangkaian yang ada pada sensor itu ada sistem keamanan sensor gerak, lalu pengukur suhu digital, lalu smart lamp otomatis menyala saat gelap, lalu ada robot line follower. Ada microcontroller. Microcontroller adalah otak dari sistem elektronik modern. Contohnya Arduino, ESP32, PEC, dan STM32. Di dalamnya itu sudah ada CPU, memori, timer, EDC, dan berbagai modul lain yang bisa mengontrol sensor, motor, LED, dan sebagainya. Microcontroller memungkinkan kita membuat proyek IoT, otomatisasi, dan robotik dengan mudah. Selanjutnya yang terakhir itu ada motor listrik. Motor listrik itu digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi gerak. Ada motor DC, motor servo, motor stepper, lalu BLDC. Motor listrik digunakan pada kipas angin, robot, lalu motor listrik, sampai peralatan industri. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kelima. Pada bagian kali ini kita akan bahas rangkaian arus DC dan rangkaian arus AC. Yang pertama kita bahas adalah rangkaian arus DC. Arus DC itu singkatan dari direct current. Jadi arus DC itu mengalir satu arah dan memiliki tegangan tetap atau stabil. Jadi dia tegangannya menyearah satu arah aja. Nah, karakteristik pada rangkaian DC ini itu arus searah, sumbernya bisa dari baterai, adaptor, power supply DC. Lalu banyak dipakai di elektronik kecil dan sistem kontrol. Contoh rangkaian DC ini ada rangkaian LED plus resistor. Itu komponennya ada baterai atau 5 volt DC, lalu resistor dan LED. Fungsi dari komponen itu membatasi arus agar LED tidak rusak. Lalu yang kedua itu ada rangkaian arus AC. Arus AC itu singkatan dari alternating current. Jadi arus AC itu adalah arus yang memiliki bolak-balik. Jadi arus ini tuh bolak-balik, tidak beda dengan DC tadi yang searah. Jadi arus DC ini tegangannya itu berubah secara periodik, biasanya 50 atau 60 Hz. Lalu karakteristik dari rangkaian arus AC ini itu arus bolak-balik, sumbernya itu bisa dari PLN 220 volt atau generator, lebih cocok untuk perangkat daya besar. Contoh, pada rangkaian AC ini itu ada rangkaian lampu AC dasar. Komponen yang diperlukan itu ada sumber AC 220 volt, kabel, saklar, dan lampu. Fungsinya dari rangkaian tersebut adalah itu untuk rumah paling dasar, yaitu untuk menyalakan lampu pada rumah. Itu pasti membutuhkan saklar dan sumber AC 220 volt. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keenam. Pada kali ini bagian yang keenam kita akan bahas rangkaian seri dan paralel. Jadi yang pertama kita akan bahas rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana komponen disusun berurutan dalam satu jalur. Ciri-ciri dari rangkaian seri ini adalah arus sama melewati semua komponen. Tegangan dibagi ke setiap komponen. Jika satu komponen putus, seluruh komponen mati atau seluruh rangkaian mati. Lebih sederhana tapi kurang fleksibel. Lalu contoh dari rangkaian seri ini ada 2 resistor dipasang secara berurutan, 2 lampu dipasang satu jalur. Jika satu putus, maka semua mati. Rangkaian sensor plus resistor
Itu biasanya menggunakan potensiometer plus resistor. Lalu ada rumus dasar rangkaian seri. Rumus dasar rangkaian seri itu biasanya R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus titik-titik Rn. I sama di semua di titik pada komponen. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Yang kedua itu ada rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu adalah rangkaian di mana komponen dipecah ke beberapa cabang atau disusun atas bawah atau atas bawah bawah atas. Ciri-ciri dari rangkaian paralel ini, tegangan sama pada setiap cabang, arus membagi ke masing-masing cabang. Jika satu komponen rusak, cabang lain tetap menyala. Lebih aman dan umum digunakan di rumah. Contoh rangkaian paralel ini biasanya digunakan pada lampu-lampu rumah yang setiap lampu nyala sendiri. Lalu rangkaian kipas plus lampu dalam satu stop kontak. Lalu ada rumus dasar juga pada rangkaian paralel, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3 plus titik-titik Rn. V sama di setiap cabang komponen. Lalu kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penutup. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang komponen-komponen dasar teknik elektro. Mulai dari resistor, kapasitor, induktor, transistor, IC, sampai dengan rangkaian AC, DC, seri, dan paralel. Semua konsep ini sangat penting karena menjadi pondasi dari hampir seluruh sistem elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Semoga video ini membantu kalian semua untuk memahami dasar-dasar secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Jika konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami bisa terus membuat video pembelajaran lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan yang terakhir saya punya pantun. Ke pasar baru beri radio, pulangnya lewat depan terminal. Belajar komponen teknik elektro, semoga ilmunya jadi lebih bermanfaat dan maksimal. Terima kasih.